Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, kalian belajarnya dapat fokus belajar, semangat, seperti itu ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran kelima. Tolong disimak video pembelajarannya ya, agar kalian dapat paham. Membaca nyari. Coba kalian buka buku kalian pada halaman 126. Bacalah teks di bawah ini yang berjudul Kegaduhan di Sekolah. Saat jam istirahat kedua, suasana sekolah sangat gaduh. Siswa-siswi sekolah Salman berlarian menuju lapangan sekolah. Salman ikut menuju lapangan karena rasa ingin tahu. Setelah sampai lapangan, Salman melihat penyebab kegaduhan tersebut. Ternyata ada teman Salman yang jatuh dari pagar lapangan sekolah. Apa sebenarnya yang anak itu lakukan? Setelah bertanya ke beberapa teman, ternyata teman Salman itu memanjat pagar lapangan sekolah saat bermain. Apakah perbuatan teman Salman boleh kita lakukan? Bagaimana menurut kalian? Perbuatan teman Salman itu sebaiknya tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita tiru, karena itu tidak baik dan dapat juga merusak fasilitas sekolah dengan memanjat pagar lapangan sekolah. Menurutmu, apakah teman Salman mengikuti aturan dalam bermain? Nah, teman Salman itu tidak mengikuti aturan dalam bermain. Anak-anak yang soleh, mari memperhatikan keselamatan diri sendiri ya, dan keselamatan orang lain saat bermain. Saat bermain di lapangan sekolah juga ada aturannya. Tidak boleh asal bermain. Apalagi seperti yang dilakukan teman Salman, memanjat pagar lapangan. Itu sama saja merusak fasilitas sekolah. Akibatnya, teman Salman itu terjatuh dari pagar lapangan sekolah, kan? Nah, dari bacaan kegaduhan di sekolah, kita dapat menemukan aturan bermain di lapangan sekolah. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Peraturan apa yang dilanggar teman Salman? Teman Salman melanggar peraturan di sekolah, yaitu memanjat pagar lapangan sekolah saat bermain. Kemudian, apa akibat dari pelanggaran itu? Akibatnya, teman Salman jatuh dari pagar lapangan sekolah. Seperti itu. Jadi, anak-anak, sebaiknya kalian harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Tidak boleh melanggar aturan tersebut. Kalian juga harus bermain dengan rukun dan tidak boleh merusak fasilitas sekolah, apalagi saat jam istirahat. Bermainlah dengan benar, dengan tidak curang, dengan hati-hati, agar kalian tidak terjatuh. Selanjutnya, adapun aturan bermain di sekolah yang harus kalian taati. Yang pertama, bermain pada saat jam istirahat. Yang kedua, bermain tidak curang. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah. Yang keempat, bermain dengan rukun. Yang kelima, bermain di tempat yang aman. Yang keenam, bermain di luar kelas. Yang ketujuh, menjaga ketertiban saat bermain. Seperti inilah contoh aturan bermain di sekolah. Dan yang terakhir,
kalian juga harus saling menghargai sesama teman. Seperti itu ya anak-anak. Semoga Ustazah harapkan kalian dapat mengikuti aturan saat bermain di sekolah, agar kalian dapat bermain dengan aman, nyaman, seperti itu. Selanjutnya, kita mengamati dan mengidentifikasi sifat benda gas. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat benda gas. Coba kalian amati gambar berikut. Di dalam gambar ini, suatu hari di sekolah, cahaya matahari sangat terik. Salman merasa kepanasan. Dia duduk di teras di bawah pohon. Ada angin yang bertiup sehingga terasa sejuk. Angin adalah salah satu benda gas. Nah, saat Salman duduk di teras bawah pohon, ada angin yang bertiup sehingga terasa sejuk. Angin ini merupakan salah satu benda gas. Angin ini adalah udara, bentuk udara. Apa saja sih sifat benda gas? Sifat benda gas adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda gas itu bentuknya selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Yang kedua, benda gas dapat mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Yang ketiga, benda gas tidak bisa dilihat. Yang keempat, benda gas tidak dapat dipegang tetapi dapat kita rasakan, seperti angin ini. Selanjutnya, setelah kita mengamati dan mengidentifikasi benda gas, marilah kita melakukan percobaan. Percobaan sifat benda gas. Saat istirahat, Salman membeli beraneka ragam bentuk balon. Salman mengajak Jono dan Tigor lomba meniup balon. Lakukanlah kegiatan percobaan berikut bersama kelompok masing-masing. Kita akan mencoba membuktikan sifat benda gas, yaitu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Adapun alat dan bahannya, yang pertama balon berbentuk bulat. Yang kedua balon berbentuk hati. Yang ketiga balon yang berbentuk lain. Cara kerjanya, tiuplah balon berbentuk bulat, lalu ikat dan kencangkan. Yang kedua, tiuplah balon berbentuk hati, lalu ikat dan kencangkan. Yang ketiga, tiuplah balon berbentuk yang lain, lalu ikat dan kencangkan. Yang keempat, bandingkan bentuk ketiga balon tersebut. Nah, apakah bentuk semua balon itu sama? Bentuk semua balon itu tidak sama ya anak-anak. Apakah bentuk semua balon berbeda? Ya, bentuk semua balon itu berbeda. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk hati, dan juga ada yang berbentuk lainnya. Jadi kesimpulan dari percobaan yang dilakukan Salman dan teman-temannya adalah bahwa setelah ditiup ketiga balon berbentuk berbeda dan menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Ada yang berbentuk bulat, bentuk hati, dan bentuk lain. Itu artinya udara atau gas dapat mengisi seluruh ruangan pada balon. Semoga dengan pembelajaran kali ini kalian dapat memahami apa saja sifat-sifat benda gas. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ustazah jelaskan. Jangan lupa pelajari lagi di rumah dan nonton lagi video pembelajarannya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Syukron jazakumullah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.